Cek tes cek. Tape kita mulai kajian kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita meniti jalan ilmu, sebuah jalan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk mencintai majelis ilmu. Allah lah yang menggerakkan hati ini untuk senantiasa rindu dengan majelis ilmu. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di saat kebanyakan dari pemuda dan pemudi mungkin banyak yang tersibukkan dengan urusan dunia dan lalai dari kewajibannya, yaitu menuntut ilmu syar'i. Sehingga alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah atas nikmat yang besar ini, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, keikhlasan dalam meniti jalan ilmu ini. Ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah, judul materi pada kesempatan kali ini, Masya Allah, judul yang sangat bagus. Apa judul kita? Pemuda antara harapan dan tantangan. Masya Allah. Ini mana ini yang kita dahulukan? Harapan dulu atau tantangan? Biasanya pemuda itu suka apa? Suka tantangan? Atau suka harapan? Ya, Masya Allah. Ya, pemuda antara harapan dan tantangan adalah sebuah judul yang memberikan sebuah isyarat yang mana di sana ada sebuah harapan, namun ketika ingin meraihnya maka akan ada apa? Ada tantangannya, ada rintangannya, ada hambatannya, yang insya Allah apabila setiap dari kita berhasil melewati tantangan-tantangan tersebut, maka akan tercapailah biidznillah, dengan izin Allah tercapailah apa yang kita harapkan. Insya Allah kita akan dahulukan tantangan. Kenapa? Karena kita pun telah mengetahui semua, pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita pakai. Jadi yang dipakai jangan kecil dimanja-manja, terus muda foya-foya, tua kaya raya, akhirnya mati. Apakah masuk surga? Wallahu alam, belum tentu ya. Kalau sempat bertobat, insya Allah. Jadi kita insya Allah sebelum
membahas tentang harapan, kita akan membahas terlebih dahulu tantangan para pemuda-pemudi di akhir zaman ini. Di era milenial, di era kecanggihan teknologi, yang ternyata di sana banyak sekali tantangan-tantangan yang sedang menghadang kita. Akankah pemuda-pemudi Islam tersebut berhasil melewati tantangan dan ujian tersebut? Teman-teman sekalian, para akhwat dan para ikhwan yang dirahmati Allah, apakah tantangan seorang pemuda tersebut? Ternyata tantangan seorang pemuda intinya adalah tantangan tersebut, hambatan tersebut ternyata adalah berada pada diri pemuda tersebut. Sebuah tantangan, sebuah hambatan ketika seorang pemuda ternyata dia gak semangat untuk hidup. Ada gak pemuda yang gak semangat hidup? Betul Mbak? Banyak ya. Gak semangat hidup itu berarti apa? Lemes gitu ya. Lemes ya, pengen bunuh diri hidupnya. Ini adalah pemuda-pemuda yang bermental apa? Kerupuk atau tempe. Ya. Kita lihat pemuda yang malas untuk hidup. Pemuda yang tidak punya tujuan hidup. Pemuda yang tidak memiliki cita-cita. Tidak memiliki sebuah harapan. Jadi tantangan atau hambatan itu sendiri adalah berada pada diri pemuda tersebut, yaitu apa? Dia tidak punya cita-cita dan harapan. Dia tidak punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya sangat rendah. Inilah sebuah kerugian yang nyata. Ketika seorang pemuda-pemudi Islam namun cita-citanya sangat rendah, lebih rendah dari pohon kelapa, lebih rendah dari pohon pepaya. Ya. Coba kita lihat bagaimana seorang penyair Arab membawakan sebuah syair yang semoga memotivasi kita. Seorang penyair mengatakan, kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu hammatihi fawqa suraya. Jadilah seseorang yang menginjak tanah, menginjak bumi, namun cita-citanya setinggi bintang di langit sana, setinggi langit. Bahkan cita-cita seorang pemuda Islam yang sejati itu lebih tinggi dari langit. Menunjukkan apa? Himmatun aliyah, himmah yang tinggi, ikhwah. Jadi sangat disayangkan yang cita-citanya rendah. Sangat disayangkan ketika banyak para akhwat yang takut untuk bercita-cita tinggi. Sebagian orang takut bercita-cita tinggi karena khawatir nanti akan terjatuh. Ketika enggak sampai cita-cita tersebut, sehingga apa? Ujungnya adalah akhirnya dia menyesali dan kemudian berputus asa. Jadi ini yang pertama. Kita punya harapan besar, ikhwah. Jadi janganlah kita itu mengkerdilkan, mengecilkan kita diri sendiri. Jadi pemuda itu gak akan bisa berkembang, gak akan bisa bangkit kalau dia mengecilkan diri sendiri. Dia meremehkan diri sendiri. Atau istilahnya adalah minder. Kenapa kita harus minder dengan teman-teman yang lain? Bukankah modal kita itu sama? Bukankah Allah telah memberikan kepada kita modal yang sama? Modalnya adalah as-sam'u wal basar wal af'idah. Modalnya sama,
yaitu Allah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi. Saya yakin teman-teman di sini punya potensi besar, ya. Cuma kita apa? Mungkin kurang memaksimalkan potensi tersebut. Kenali potensi kita dan kita maksimalkan ya ikhwah. Dan jangan kita itu rela, jangan kita rela menjadi orang yang rendahan. Waradi biduni dani, kata Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, dan orang yang rela dengan kerendahan itulah orang yang hina. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, besar kita apa? Rendah cita-cita. Jadi misalkan ya, mulai dari sekarang kita asah, kita pompa semangat kita, ya. Kita nggak akan ikut arus kebanyakan para pemuda di zaman sekarang. Kalau ikut arus malam minggu seperti ini, yang paling enak adalah di mana? Nongkrong di mana? Di alun-alun atau di tempat-tempat keramaian. Ya. Kita ingin mendapatkan ya ikhwah. Kenapa kita, teman-teman yang lain mungkin ya dalam kesenangan mereka, dalam urusan dunia mereka, tapi kita menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang pemuda yang tumbuh istiqomah, rajin menghadiri majelis taklim, seorang pemuda rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya senantiasa tergantung, terpaut dengan masjid. Ini ya adalah apa? Tantangan dari dalam kita, dari dalam diri kita. Terus tantangan kita di era apa ini? Era milenial, atau yang dinamakan dengan apa? Zaman apa ini? Zaman X atau zaman G atau zaman apa? Zaman Z. Ya. Kemudian ya ikhwah, setelah kita mengatasi tantangan yang ada dalam diri seseorang, yaitu dengan apa? Menghilangkan itu rasa apa? Rasa rela dengan sesuatu yang rendah. Maka kita pun di sana banyak tantangan-tantangan dari luar kita. Kalau tantangan dari luar, apa yang sekiranya berat bagi seorang pemuda? Ada yang mungkin mau menyebutkan? Wanita, Masya Allah. Ya, iya, Masya Allah, bagus. Tantangan pemuda, wanita. Berarti akhwat tantangannya apa? Ikhwan gitu. Masya Allah. Iya, benar sekali. Karena Allah menyebutkan zuina linasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia, jadikan indah ya keinginan terhadap hal-hal yang diingini dari apa? Minan nisa, dari wanita-wanita. Demikian juga wanita, karena kata Nabi, an-nisa'u syaqa'ijal. Ya. Jadi wanita itu ya sama dengan laki-laki. Jika seandainya laki-laki suka dengan wanita, maka wanita pun demikian, suka dengan laki-laki. Jika seandainya banyak para pemuda yang cuci mata. Yang apa? Cuci mata. Kalau akhwat ada nggak yang cuci mata? Ada nggak? Kalau akhwat mereka adalah malu-malu namun curi-curi pandang. Kelihatannya sebagian yang menunduk, tapi apa? Penasaran dengan si akhi ini siapa? Ya. Karena apa ya? Fitrah, dalam artian laki-laki dan wanita itu sama. Ada ketertarikan dengan lawan jenis. Inilah termasuk tantangan yang bikin seseorang pemuda itu pusing, yang bikin apa? Kacau belajarnya, yang bikin kacau pekerjaannya adalah apa? Adalah tantangan cinta dan asmara. Apa?
cinta dan asmara. Terutama penuntut ilmu. Ketika setan mau masuk menggoda penuntut ilmu dari mana saja kok nggak bisa. Akhirnya pakai senjata pemungkas. Apa? Wanita. Fitnah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Ini ikhwah. Apa? Tantangan dalam urusan cinta dan asmara. Karena sekali lagi urusan cinta asmara inilah yang menyita banyak waktu kita, menyita pikiran. Ya. Terutama kalau sudah mendekati usia-usia menikah tapi belum ketemu dengan sang pujaan hatinya, belum ketemu apa? Jodohnya, semakin galau. Ya, kemarin baru saja tadi siang ada seorang ikhwan ya, WA ya. WA pengen dicarikan dicarikan akhwat, umurnya sudah 28 tahun. Katanya sudah tuker biodata tapi nggak jadi nazar, nggak jadi lanjut ta'arufnya. Semoga Allah mudahkan. Jadi inilah ikhwah masalah cinta dan asmara. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, salahkah jika aku jatuh cinta? Contoh mungkin di kampus kita, mungkin ada yang Masya Allah ada akhwat yang pintar, ada yang kelihatannya solehah, ya, ada yang kelihatannya aktivis, ya, kemudian cantik, akhirnya sudah mentarget gitu ya, sudah ngeser istilahnya. Ini yang terkadang membuat belajar seseorang itu tidak fokus. Bagaimana dengan perasaan seperti ini? Karena laki-laki itu biasanya sangat mudah untuk jatuh cinta. Sekali lihat akhwat yang cantik langsung jatuh cinta. Berbeda dengan akhwat. Kalau akhwat itu butuh butuh proses, butuh pendekatan. Jadi yang salah bukanlah ketika seseorang jatuh cinta. Yang menjadi masalah utamanya bagaimana seseorang manajemen perasaan tersebut. Karena kita menyadari ya, cinta dengan lawan jenis adalah fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Lalu bagaimana caranya memanajemen perasaan cinta? Kita kok jatuh cinta? Ustadz, saya sudah menahan biar nggak jatuh cinta kepada si akhwat, tapi saya nggak kuat, akhirnya saya jatuh cinta. Bagaimana kalau demikian ikhwah? Terkadang kan kita berpapasan nggak sengaja, ya, akhirnya langsung jatuh cinta. Ya sudah, temui saja bapaknya. Gitu ya Mas ya. Nah, demikian ya. Ya ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Jangan sampai cinta tersebut menggantung tanpa kepastian. Itulah ketika seorang remaja, seorang pemuda belum mampu menikah atau masih takut untuk menikah, namun dia jatuh cinta. Maka para ulama menjelaskan dari disimpulkan bahwasannya ketika seseorang jatuh cinta, maka tentukanlah jalan. Bagaimana jalannya? Jalannya adalah di antara dua hak. Apa itu dua hak? Kalau bisa segera halalkan. Ini yang pertama halalkan dengan apa Mas? Dengan ijab sah. Jangan dihalalkan dengan apa? Dengan sepotong coklat yang murahan. Ya. Terus Ustaz, jika nggak mampu menghalalkan bagaimana? Belum siap, belum mampu,
ya belum cukup modal, belum mampu, maka sebaiknya hilangkan dari pikiran. Menyiksa ikhwah. Ketika seseorang menikahnya masih lama ya, contohnya baru kelas 3 SMA, nanti masih kuliah lagi 4 tahun. Ketika cinta tersebut menggantung tanpa kepastian, mencintai sesuatu yang belum halal untuknya, maka ini akan mengganggu pikirannya, akan menjadikan urusannya tercerai-berai. Bagaimana tidak? Kata para ulama, cinta itu adalah cinta asmara adalah man ahabba aksara min dzikrihi. Barang siapa yang jatuh cinta, maka dia akan sering mengingat dan menyebut-nyebut si dia. Benar gak? Ya, ketika orang jatuh cinta ya ikhwan, maka mau makan teringat si dia, mau tidur teringat si dia. Bahkan ketika baca Al-Quran terbayang-bayang wajah si dia. Waduh, gimana ini? Ya sudah sampai demikian. Inilah yang mengganggu perasaan. Ketika seseorang jatuh cinta namun tidak bisa memanajemen perasaannya, sehingga sering ingat terus dan menyebut-nyebut si fulana. Jangan sampai keadaannya sampai ke derajat al-ishqu. Hati-hati kalau sampai ke derajat al-ishqu, sampai ke derajat kasmaran, ke derajat mabuk cinta, maka dikhawatirkan dia seperti Majnunu Laila. Orang yang tergila-gila dengan siapa? Si Laila. Udah tahu kisahnya ya, Majnunu Laila, bukan Laila Majnun itu ya. Orang yang tergila-gila dengan Majnunu Laila. Jadi ikhwan, kalau kiranya menikahnya masih lama, maka santai, tenang, damai. Urusan cinta setelah selesai kuliah contohnya. Maka yang penting fokus memperbaiki diri. Fokus menuntut ilmu, mengembangkan diri, menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau fokus, insya Allah hidup akan lebih tenang, tidak terusik dengan terganggu dengan perasaan tersebut. Jadi demikianlah ya, meskipun banyak para ikhwan yang bingung mencari cinta, karena kan biasanya yang aktif itu kan mencari siapa? Ikhwan, ya kan? Bingung mencari cinta, nggak ketemu-ketemu. Ya. Dan ketika akhwat dalam keadaan harap cemas menanti cinta, karena biasanya akhwat lebih pasif sifatnya, maka yang menjadi pertanyaan adalah si ikhwannya bingung cari nggak dapat, sedangkan si akhwat harap cemas menanti-nanti nggak ada yang datang. Gimana ikhwah menyikapi perasaan tersebut? Perlukah kita itu membooking cinta? Kayak booking tiket aja ya. Iya. Perlu nggak mas? Ini mumpung ada akhwat yang masya Allah hafidhah, cantik, apalagi pintar bahasa Arab, sedangkan kita nggak hafid, nggak bisa bahasa Arab, masya Allah, berarti nggak apa-apa, nanti biar diajari sama istrinya. Ya. Sebagian akhi-akhi dengan PD-nya mengatakan, ya ukhti, hati saya sudah cenderung, hati saya telah tertaut dengan si ukhti. Maka insya Allah saya serius dengan ukhti. Maka insya Allah saya akan menikahi ukhti 5 tahun lagi. Berapa? 5 tahun lagi ya ukhti, setelah saya lulus dan dapat pekerjaan. Ya gitu ya. Ternyata nanti ya banyak kejadian. Saya pun juga ya ketika ya masuk ke sebuah universitas Islam ya,
yang di situ mengajarkan ilmu syar'i, bahasa Arab dan lain sebagainya. Pernah janjian nanti ketika sudah lulus kuliah akan apa? Menikah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata si ikhwan menikah dengan akhwat yang lain. Akhirnya si akhwat apa? Sakit hati. Dan akhirnya ya nggak nikah-nikah. Wallahu alam sekarang sudah nikah atau belum. Ya. Ini akibat apa? Memboking cinta yang belum pasti. Memboking cinta yang belum pasti 5 tahun. Ya. Sekedar sehari ya ikhwan, pernah ya waktu menceritakan ya, terkadang ya kita ta'aruf. Pernah juga saya pun merasakan demikian. Ketika ta'aruf dengan akhwat, ternyata orang tuanya minta nunggu setahun lagi. Sudah, akhirnya apa? Kita yang mundur. Nunggu apa setahun lagi? Ya, kalau nggak mau segera, ya sudah kita yang apa? Yang mundur. Karena apa? Karena tersiksa. Nggak fokus ngapa-ngapa, nggak fokus. Terutama ketika sudah nadhar, sudah sama sreknya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya terkadang kita suruh nunggu setahun lagi mas ya. Akhirnya apa? Ya sudah kita mundur saja. Apalagi kalau nunggu berapa? 5 tahun, Masya Allah. Nggak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi sudah meninggal duluan ya, atau bisa jadi na'udzubillah, kecelakaan, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi yang penting ya kita fokus mengemban amanah dari orang tua. Ya amanah bagaimana membahagiakan kedua orang tua, mencari yaitu bisa menjadikan ayah dan ibu itu tersenyum ya, atau kita sibukkan dengan jadi panitia kajian, dengan apa? Sibuk bisnis kecil-kecilan. Jadi kita tidak perlu memboking cinta. Kenapa ikhwan? Karena kita yakin dengan janji Allah. Ya, sehingga buat apa memboking cinta? Kita yakin akan janji Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-26. Ini yang harus kita yakini. Allah Ta'ala berfirman, Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Apa ikhwan? Wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Sehingga tidak perlu khawatir dalam masalah jodoh. Yang penting sekarang kita apa ikhwan? Memantaskan diri kita. Ya, kita apa? Berusaha menjadi orang yang baik, meningkatkan kualitas keilmuan, keimanan dan ketakwaan kita. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah. Ini ya yang kita yakini, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau kita orang baik, maka akan dapat yang baik pula. Jadi mas, kesimpulannya apa ini? Kalau kita belum waktunya menikah, bagaimana? Ya kesimpulannya adalah berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa cinta. Mampu nggak kita berpuasa cinta? Pernah ya kita berpuasa ya, biasanya kalau kita puasa ya puasa dari makan dan minum. Ya. Ketika berpuasa makan dan minum, menahan dari makan dan minum, dan kita berbuka, yang insya Allah nanti sebentar lagi Ramadan, kita merasakan betapa nikmatnya berbuka. Nikmat ya. Demikian pula jika kita berpuasa dari cinta yang terlarang. Berpuasa dari apa? Dari cinta yang terlarang. Kenapa kita berpuasa dari cinta yang terlarang? Karena kita ingin berbuka nanti dengan buka yang penuh dengan keindahan. Itulah yang namanya apa? Indahnya
pacaran setelah menikah. Sudah merasakan indahnya apa pacaran setelah menikah? Jadi ya Mas ya, kita itu bukan koki. Tahu koki ya? Koki apa? Yang suka masak, yang tukang masak yang sudah mencicipi yang sebelum halal. Sehingga koki itu ya ketika sudah masak, sudah jadi makanannya terkadang nggak berselera lagi dengan makanan yang dibuat. Ya, jadi kita jadi apa? Jadi pelanggan saja ya, pelanggan dalam artian yang ketika sudah siap apa? Siap waktunya untuk menikah. Karena seseorang yang tergesa-gesa belum waktunya, maka sebagaimana kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, nggak sabar, ya nggak sabar untuk menunggu nanti menikah, maka uqiba bihirmani, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ya. Sebagaimana contohnya seorang anak nggak sabar menunggu warisan dari orang tuanya. Kapan bapak ini? Kapan bapak apa? Kapan bapak mati itu ya? Akhirnya nggak sabar dibunuh Mas. Bapaknya dibunuh biar cepat dapat warisan. Maka kata Nabi, al-qatil la yaris, ya, pembunuh itu apa? Tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya yang dibunuh. Jadi siap ini ya, atau sudah ini pada puasa cinta semua ini insya Allah. Ya. Sehingga kalau puasa cinta jangan coba-coba ya, jangan coba-coba mengetuk pintu hati wanita jika tidak serius untuk menghalalkannya. Sebagian ikhwan itu apa? Itulah bergerilya ya, bergerilya, Masya Allah, bergerilya, berjuang. Kalau dahulu Muhammad Al-Fatih itu apa? Berpikir keras bagaimana menaklukkan benteng Konstantinopel. Tapi kalau ikhwan sekarang dia berpikir keras si hati sang akhwat tersebut. Tahu bedanya ya? Kalau apa? Muhammad Al-Fatih berpikir keras bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Kalau ikhwan sekarang menaklukkan si akhwat. Sebagaimana sebuah syair mengatakan, la tatruk baba qalbil unsa, jangan berani-berani mengetuk pintu hati wanita. Hanya ingin main-main saja, gumbali dia, ya, ingin main-main. Wa anta la tahmilu ma'aka haqaibal ihtihmam, sedangkan engkau apa? Tidak membawa berkoper-koper perhatian. Sehingga sebagian ikhwan, ya, sebagian pemuda banyak yang dia apa? Iseng, main-main, mungkin apa? Ya awalnya komentar di Facebook atau di lewat yang lainnya, ya, sehingga apa? Itulah terkadang ya berselancarnya, bergerilyanya sebagian pemuda dalam rangka perburuannya, mencari si akhwat. Sehingga para ikhwan dan akhwat, maka pembuktian cinta yang sejati itu hanyalah dengan apa? Dengan menikah. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, tantangan kita dari luar adalah masalah cinta dan asmara ini yang terkadang yang sudah nikah pun juga apa? Masih merasakan tantangan ini, cinta dan asmara. Kalau yang sudah nikah itu ya ujiannya adalah tetangganya sendiri. Ujiannya adalah rumputnya tetangga. Ternyata kelihatan lebih hijau. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, ketika istrinya di rumah jarang dandan, sedangkan apa? Dia melihat istri tetangga keluar ya dengan apa? Dandan terus. Sehingga apa? Sehingga kelihatan lebih hijau, terlebih lagi setan menghiasinya. Kemudian tantangan berikutnya ini ya, tantangan-tantangan yang berat zaman sekarang ini adalah medsos. Ya, ini nggak hanya pemuda, yang dewasa, yang tua pun demikian. Karena betapa banyak waktu itu terbuang,
Betapa banyak para pemuda dia menjadi tidak produktif gara-gara apa? HP. Gara-gara medsos. Karena dia nggak bisa memanajemen waktunya. Waktunya terbuang, ikhwah. Dia nggak produktif lagi. Nggak produktif dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar bahasa Arab. Ya. Dalam apa? Dalam bisnisnya mungkin, membangun ekonominya. Dia menjadi nggak produktif gara-gara medsos, gara-gara HP. Terlebih lagi kalau sudah kecanduan game, yang sifatnya game tersebut adalah apa? Sifatnya adalah candu. Ketika bisa mengalahkan sampai level yang tinggi, dia masih akan penasaran mencoba level yang lebih tinggi. Sehingga demikianlah medsos, demikianlah HP ibarat pisau bermata dua. Maka hati-hati dalam menggunakannya. Ya, pisau tersebut bisa kita gunakan untuk memasak, ya, untuk hal yang bermanfaat. Namun pisau tersebut bisa membunuh seseorang. Sehingga bijak ikhwah kita dalam menggunakan medsos, dalam menggunakan HP kita. Itu ya. Itu salah satu tantangan dari luar. Dan termasuk tantangan juga dari luar adalah pengaruh teman. Pengaruh teman ini sangat menyeret seseorang. Sebagaimana pepatah mengatakan as-sahib sahib. Teman itu bisa menyeretmu. Teman itu bisa menjadikan engkau seperti dia dalam sifat dan karakternya. Sehingga apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil, ya. Maka lihatlah kalau kita ingin tahu bagaimana si fulan itu, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena nggak jauh-jauh watak dan karakternya nggak jauh dari khalilnya, dari teman dekatnya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ada lagi tantangan yang lain yang mungkin teman-teman merasakannya. Ini sebelum kita masuk ke harapan ini. Apa tantangannya? Tantangannya mungkin setiap ta'aruf gagal terus itu ya. Apa? Tantangan pemuda apa ya ikhwah? Ya sekitar tadi, itulah ya zaman sekarang ini. Tantangannya adalah internetnya, maya, dunia maya yang bisa kita akses di mana-mana. Ya. Sehingga inilah ya fitnahnya pemuda, tantangannya adalah seputar dengan yang namanya internet, medsos dan lain sebagainya. Jadi tadi ya intinya seputar tadi, tantangan dari dalam, dari luar sudah kita sebutkan. Tantangan dari dalam adalah ya tadi, dia tidak semangat untuk hidup, nggak punya cita-cita tinggi, nggak punya harapan. Sedangkan tantangan dari luar adalah masalah gejolak asmara, masalah apa? Medsos, masalah internet dan masalah lingkungan, pengaruh lingkungan teman yang sangat mewarnainya. Dan lagi tantangan-tantangan yang lain, tapi itu insya Allah yang terpenting. Sekarang kita masuk ke harapan karena waktunya terbatas. Harapan seorang pemuda apa ya ikhwan? Kita yakin semuanya punya harapan ya? Punya. Biasanya seorang pemuda yang ketika awal-awal menginjak usia remaja, harapannya adalah apa? Harapannya ingin dihargai. Harapannya ingin kelihatan eksistensinya. Kelihatan eksis. Harapan seorang pemuda adalah, harapan terbesarnya apa ya ikhwan? Menjadi pemuda yang bermanfaat. Menjadi seorang pemuda yang berperan. Menjadi seorang pemuda yang punya peran besar seperti Muhammad Al-Fatih
bisa menaklukkan benteng Konstantinopel di usia 22 tahun. Pengen punya peran besar seperti Imam Syafi'i yang di usia 15 tahun sudah apa? Sudah menjadi seorang mufti. Pengen menjadi seperti Usamah bin Zaid yang di usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang menghadapi Romawi. Kita ingin apa? Kita ingin berkontribusi untuk agama kita, untuk Islam. Karena setiap pemuda di setiap zaman, di setiap ruang adalah merupakan ujung tombak, ya, memiliki peran besar untuk kemajuan kejayaan umat ini. Jadi bagaimanakah menjadi seorang pemuda yang punya peran? Karena kita ingin menjadi orang yang paling bermanfaat, ya. Ya. Intinya adalah harapan kita yang penting adalah apa, ikhwan? Menjadi orang bermanfaat. Untuk memiliki sebuah harapan tersebut, kita mungkin punya harapan-harapan yang berbeda-beda. Ada yang ingin jadi seorang ahli ilmu, ingin jadi orang yang kaya raya sehingga hartanya bermanfaat, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah dari itu semua, yang penting adalah sebuah niat, punya harapan baik. Sekaranglah waktunya mengukir cita-cita dan harapan. Kalau seandainya kita belum mengukirnya, tulis di buku kita. Tulis target kita 10 tahun ke depan. Dan tulis target kita mungkin bulanan. Kalau sudah bulanan, target apa? Tahunan. Atau mungkin sebelum bulanan, tulis target mingguan, ikhwah. Jadi kalau kita punya harapan besar, harus punya planning, punya rencana yang jelas. Kalau seseorang punya target, itulah yang menjadikan ia semangat mengejar harapannya. Target, sebulan ini saya pengen hafal surat Al-Baqarah. Target bulan ini saya ingin selesai membaca kitab sirah, contohnya sirah Nabi dan sahabat. Target bulan ini harus apa? Menghafal kaidah-kaidah bahasa Arab, menghafal kosakata. Ini ikhwan, jadi kita jelas punya arah, kemana arah kita. Kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini bukan berarti angan-angan panjang, ya. Beda angan-angan panjang dengan apa? Dengan punya target, punya visi, punya misi. Kita ukir. Jadi untuk mencapai harapan di masa yang akan datang, kita mulai usahanya dari sekarang, dari detik ini pula. Kita ukir cita-cita tersebut dari sekarang. Jadi setelah punya niat baik, kita tuangkan, ya, kita punya planning ke depan. Terus yang berikutnya adalah ikhlas dalam berperan. Jadi kalau kita ingin punya kontribusi untuk umat, ya, kita usahakan ikhlas, ikhwan. Karena berat di sini fitnah popularitas. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, akhirul asya'i nuzulan an qulubis sholihin hubbus sultah wat tasaddur. Sesuatu yang paling terakhir hilang dari hati-hatinya orang yang soleh adalah cinta kekuasaan dan cinta popularitas. Cinta popularitas inilah yang membinasakan banyak orang. Ya, ketika apa? Ketika dia sibuk dengan penilaian makhluk, sibuk dengan penilaian manusia, dan dia lalai dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jadi ya kita diri dan intinya muhasabah, apa kekurangan-kekurangan kita, ya kita perbaiki. Yang intinya
harus ditumbuhkan, sekali lagi tumbuhkan harapan dan cita-cita tinggi dalam benak kita. Jangan sampai kita rela dengan sesuatu yang rendah sehingga hidupnya penuh dengan kehinaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik kepada kita semua untuk melewati tantangan-tantangan para pemuda, ya, tantangan-tantangan kita hidup di zaman ini. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan sehingga bisa melewatinya dengan baik, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mencapai harapan dan cita-cita kita. Demikian para ikhwan dan akhwat, hanya mohon mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.